mahasiswa Prodi Gizi Stikes Adila Kota Bandar Lampung. Di sini saya dan rekan-rekan saya ingin menjelaskan berbagai metode analisis kadar garam. Percobaan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Desmita Anggi. Percobaan kedua akan dijelaskan oleh Tria Andriani. Percobaan ketiga akan dijelaskan oleh Angga Saputra. Dan percobaan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lena Santia. Perkenalkan, nama saya Desmita Anggi Putri dengan NIM 202302310. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang analisis kadar garam metode Volhard. Metode Volhard adalah teknik titrasi balik yang digunakan untuk penentuan kadar klorida dalam sampel. Prinsip metode ini didasarkan pada reaksi antara ion klorida dengan ion perak yang akan membentuk perak klorida. Berikut alat dan bahan pada analisis kadar garam metode Volhard. Alatnya yaitu ada buret, pipet volume, labu Erlenmeyer, gelas ukur, dan kertas saring. Bahannya yaitu ada larutan garam, larutan AgNO3, larutan NH4SCN, FeCl3, dan asam nitrat pekat. Prosedur kerja pada metode Volhard yaitu yang pertama, tambahkan 50 ml sampel ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 5 ml larutan AgNO3 berlebih. Yang ketiga, homogenkan lalu saring endapan AgCl yang terbentuk. Yang keempat, titrasi kelebihan AgNO3 dengan larutan NH3SCN 0,1 N sampai muncul warna merah dari kompleks NCSCN. Yang kelima, catat volume NH4SCN yang digunakan. Yang keenam, hitung konsentrasi klorida berdasarkan volume pipa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu prinsip metode Mahler, yaitu metode citrat langsung yang menggunakan perak nitrat, yaitu AgNO2 sebagai citrat dan kalium kromat, yaitu K2CO4 sebagai indikator. Prinsipnya adalah titrasi ion klorida C1- dengan ion perak Ag+ yang menghasilkan endapan putih perak klorida yaitu AgCl1. Ketika semua klorida telah bereaksi, kelebihan ion perak akan bereaksi dengan indikator kromat untuk membentuk endapan perak kromat yaitu Ag2C1O4 berwarna merah kecoklatan memadai titik akhir titrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu buret, yang kedua pipet volume, yang ketiga labu Erlenmeyer dan gelas beker. Yaitu selanjutnya bahan. Yang pertama sampel, yang kedua larutan AgNO2 Saya Angga Saputra dengan NIM 202302304 akan melanjutkan penjelasan dari materi analisis kadar nitrit. Analisis kadar nitrit dalam sampel sering dilakukan menggunakan metode spektrofotometri. Prinsip dasarnya adalah reaksi antara ion nitrit N2 dengan asam sulfanilat di bawah kondisi asam membentuk senyawa diazonium yang kemudian dikopling dengan N1-niftil untuk membentuk senyawa azul berwarna merah muda. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan spektrofotometer, labu ukur, pipet tetes, dan tabung reaksi. Dan bahan yang digunakan adalah sampel misalnya daging olahan, reagen asam sulfanilat, reagen N1-niftil, etiladinianin dihidroklorida, dan larutan standar nitrit. Selanjutnya di sini ada prosedur kerjanya. Yang pertama, ekstraksi nitrit dari sampel menggunakan air panas. Yang kedua, tambahkan 1 ml asam sulfanilat ke dalam 10 ml ekstrak sampel. Yang ketiga, diamkan selama 5 menit, lalu tambahkan 1 ml reagen N1-niftil etiladinianin dihidroklorida. Yang keempat, biarkan campuran bereaksi selama 15 menit hingga terbentuk warna merah. Yang kelima, ukur absorbansinya pada 540 nm dengan spektrofotometer. Yang keenam, bandingkan hasil dengan kurva standar nitrit untuk membentuk kadarnya. 3. Saya Lena Santia dengan NIM 202302314. Di sini saya akan melanjutkan materi percobaannya, yaitu kadar asam sulfit dalam buah-buahan kering menggunakan metode kolorimetri.
Analisis kadar asam sulfit biasanya sering digunakan di dalam buah-buahan kering sebagai pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan perubahan warna. Analisis kadar asam sulfit biasanya digunakan menggunakan metode kolorimetri yang melibatkan reaksi antara asam sulfit dengan larutan paralselin dan paralmedik membentuk kompleks berwarna merah. Intensinya warna diukur menggunakan spektrometer pada panjang gelombang 570 nm. Selanjutnya, adapun alat dan bahannya adalah alatnya sebagai spektrofotometer, labu Erlenmeyer, pipet volume, dan gelas beker. Bahannya ada sampel buah-buahan kering, larutan parosenilin, larutan formaldehid, dan air destilasi. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, potong kecil-kecil sampel buah-buahan kering, lalu ekstraksi dengan 100 ml air destilasi. Yang kedua, tambahkan 1 ml larutan parosenilin dan 1 ml formaldehid ke dalam 10 ml ekstrak. Aduk rata dan biarkan selama 20 menit. Lalu, ukur absorpsi pada panjang gelombang 570 nanometer dan temukan kadar sulfit berdasarkan kurva standar. Baiklah, itu semua berbagai metode dari analisis kadar garam. Dapat disimpulkan bahwa berbagai metode analisis kimia memiliki prinsip-prinsip khusus yang efektif untuk menentukan kadar senyawa dalam bahan pangan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video kami masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.